Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Fitri Ayu dengan NIM 210700008. Saya berasal dari kelas B1 tahun 2021, kelas non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah multimedia untuk anak usia dini yang diampu oleh Bapak Agus Sumitra MPD. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai fotosintesis. Apa sih sebenarnya fotosintesis itu? Yuk, kita kenalan. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan atau buah. Tidak hanya glukosa dalam proses fotosintesis, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan. Laju fotosintesis secara spesifik sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh karbon dioksida, air, dan cahaya, tetapi juga ada faktor lain seperti suhu, umur daun, tahap pertumbuhan tanaman, translokasi karbohidrat, dan kadar fotosintat. Fotosintesis sangatlah penting bagi makhluk hidup, terkhusus untuk tumbuh-tumbuhan. Fotosintesis menjadi landasan mereka untuk berkembang. Dengan kata lain, fotosintesis akan mempengaruhi rantai makanan. Dengan mengkonsumsi karbon dioksida, fotosintesis menjadi pemeran utama untuk mengurangi global warming dan mencemar udara. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah fotosintesis. Yang pertama adalah tumbuhan menyerap air melalui akarnya dan mendistribusikannya ke seluruh tumbuhan. Yang kedua, karbon dioksida diserap dari udara melalui pori-pori. Yang ketiga, proses perubahan kimia ini terjadi pada daun ketika klorofil pada daun terkena sinar matahari. Yang keempat, energi cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Nah, proses fotosintesis ini terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan di bagian lain, seperti buah-buahan yang biasa kita makan. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen melalui stomata yang kita gunakan untuk respirasi. Selanjutnya di sini ada manfaat fotosintesis. Manfaat fotosintesis yang pertama yaitu menghasilkan oksigen. Oksigen merupakan salah satu produk fotosintesis. Oksigen diperlukan organisme untuk mempertahankan metabolismenya. Misalnya hewan dan manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Yang kedua adalah perolehan buah. Fotosintesis juga menghasilkan cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk buah-buahan dan umbi-umbian. Cadangan makanan ini tidak hanya dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Yang ketiga adalah produksi gula. Glukosa dapat digunakan sebagai bahan penyusun untuk membangun zat makanan lain seperti protein dan lemak. Zat ini juga dapat digunakan dalam makanan hewan dan manusia. Yang keempat yaitu mengeluarkan racun. Reaksi fotosintesis juga membantu membuang racun berbahaya. Hal ini karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap racun yang berbahaya bagi organisme lain. Yang kelima adalah meningkatkan kelembaban. Fotosintesis berperan dalam melembabkan udara. Ini meningkatkan kualitas udara dan menguntungkan organisme lain. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.